Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Tidak semua yang datang meminta belas kasihan bener-bener membutuhkan uang. Dan tidak semua pertolongan dinilai dari seberapa besar yang diberikan. Ada kalanya Allah menguji manusia bukan lewat kehilangan, melainkan lewat kesempatan kecil yang tampak sepele. Kesempatan yang sering terlewat karena mata terlalu sibuk menilai dan hati terlalu cepat menimbang untung rugi. Inilah kisah ketika Wali Paidi, seorang lelaki tua sederhana yang hidupnya nyaris tak pernah diperhitungkan. Tanpa sadar, berhadapan dengan ujian langit yang disamarkan dalam rupa seorang pengemis. Pagi itu masih sunyi. Jalan desa belum ramai oleh langkah kaki dan suara kendaraan. Kabut tipis menggantung rendah, seakan menutupi dunia dari hiruk pikuk kesibukan manusia. Wali Paidi berjalan perlahan menyusuri jalan tanah, mengenakan sarung lusuh dan peci yang warnanya telah pudar dimakan waktu. Penampilannya jauh dari kata terhormat. Jika orang-orang melihatnya, tak ada yang menyangka bahwa lelaki tua ini menyimpan kedalaman rasa dan kejernihan hati yang jarang dimiliki manusia kebanyakan. Di bawah pohon besar yang sudah berusia puluhan tahun, Paidi melihat seorang pengemis duduk bersandar. Tubuhnya kurus, tulang-tulangnya menonjol di balik pakaian compang-camping. Tangannya terulur pelan, bukan dengan suara memaksa, melainkan dengan tatapan yang tenang, namun menyimpan kelelahan panjang. Sejak pagi, banyak orang melewati tempat itu. Sebagian pura-pura tidak melihat, sebagian menggelengkan kepala, dan sebagian lagi menghindar seolah kemiskinan adalah aib yang menular. Langkah Paidi terhenti. Ia tidak langsung mengeluarkan uang, tidak pula menanyakan siapa atau dari mana. Ia hanya berdiri sejenak, merasakan sesuatu bergetar halus di dalam dadanya. Ada rasa yang sulit dijelaskan, seolah hatinya disentuh oleh panggilan yang tidak berasal dari suara. Tanpa berpikir panjang, Paidi mendekat dan duduk di samping pengemis itu. Ia membuka bungkusan kecil yang dibawanya, berisi makanan sederhana yang seharusnya ia makan sendiri. Semua diberikan, tanpa disisakan sedikit pun. Pengemis itu menatap Paidi cukup lama. Tatapan itu bukan tatapan orang lapar yang tergesa, melainkan tatapan dalam yang seolah mengamati isi batin. Perlahan, ia menerima makanan itu dan memakannya dengan adab yang rapi. Seperti seseorang yang terbiasa menghormati nikmat, bukan seperti orang yang kelaparan. Paidi memperhatikan dalam diam, dan semakin kuat perasaannya bahwa perjumpaan ini bukan peristiwa biasa. Setelah beberapa saat, pengemis itu berbicara dengan suara lirih, namun jelas, menanyakan alasan Paidi menolong tanpa bertanya, dan tanpa menyisakan apapun untuk dirinya sendiri. Paidi tersenyum tipis. Ia menjawab sederhana, bahwa rezeki bukan miliknya, dan menolong bukanlah sesuatu yang perlu alasan. Ucapan itu keluar tanpa beban, tanpa niat untuk terlihat baik. Seolah memang itulah cara hidup yang selama ini ia jalani. Udara di sekitar mereka terasa berubah. Angin berhembus pelan, dedaunan bergetar halus, dan suasana menjadi hening dengan cara yang berbeda. Pengemis itu menghentikan makannya, lalu menatap Paidi dengan sorot mata yang kini tampak lebih terang. Wajahnya masih sama, lusuh dan letih. Namun ada wibawa yang perlahan muncul. Sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ia berkata bahwa banyak manusia gagal ketika diuji dengan harta, tetapi lebih banyak lagi yang gagal ketika diuji dengan welas asih. Paidi terdiam. Kalimat itu seperti mengetuk pintu batinnya. Bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menegaskan sesuatu yang telah lama ia yakini. Pengemis itu melanjutkan bahwa sebagian orang menolong demi dipuji, sebagian demi merasa lebih tinggi, dan sebagian lagi demi menenangkan rasa bersalah. Namun menolong tanpa berpikir, tanpa menimbang, dan tanpa berharap kembali adalah laku yang jarang ditemui. Perlahan, pengemis itu berdiri. Tubuhnya yang tadi tampak rapuh, kini terasa ringan dan tegak. Ia melangkah menjauh beberapa langkah, lalu berhenti dan menoleh. Dalam sekejap, rasa haru dan getaran halus memenuhi dada Paidi. Ia merasakan bahwa sosok di hadapannya bukan manusia biasa. Bukan karena penampakan, bukan karena keajaiban yang mencolok, melainkan karena ketenangan dan kehadiran yang begitu utuh. Tanpa suara keras, tanpa cahaya menyilaukan,
sosok itu menghilang dari pandangan, seolah lenyap bersama hembusan angin pagi. Paidi berdiri terpaku. Dadanya terasa penuh, namun ringan. Ia tahu, Allah baru saja memperlihatkan satu pelajaran besar lewat cara yang sangat sederhana, bahwa malaikat tidak selalu datang dengan sayap, dan ujian tidak selalu datang dengan penderitaan. Paidi melanjutkan langkahnya dengan hati yang semakin tunduk. Ia sadar, apa yang baru saja terjadi bukan untuk dibanggakan, bukan untuk diceritakan dengan nada kehebatan. Ini adalah pengingat bahwa langit selalu mengamati bagaimana manusia memperlakukan sesamanya, terutama mereka yang berada di titik paling bawah kehidupan. Sedulur keramat, kisah ini membuka satu tabir penting. Bisa jadi, dalam hidup kita, Allah pernah mengirim malaikat naya dalam rupa orang kecil yang kita abaikan. Dan bisa jadi, ujian terbesar kita bukan pada seberapa banyak kita memberi, tetapi pada seberapa ikhlas hati kita saat memberi tanpa diketahui siapapun. Hari-hari setelah peristiwa itu berjalan seperti biasa di mata orang lain, namun tidak di dalam batin Wali Paidi. Ada sesuatu yang menetap, bukan kegelisahan, melainkan kesadaran yang semakin tajam. Ia tidak menceritakan perjumpaan itu kepada siapapun. Baginya, tidak semua yang dialami perlu diumbar. Sebagian pengalaman justru harus dijaga dalam diam, agar tidak tercemar oleh rasa ingin dipuji atau dianggap istimewa. Paidi tetap menjalani hidupnya dengan cara yang sama, membantu siapapun yang ia temui, duduk bersama orang kecil, dan menghindari keramaian yang sering membuat manusia lupa diri. Namun, kabar tentang kebaikan Paidi perlahan menyebar. Bukan karena cerita mulutnya sendiri, melainkan karena orang-orang mulai memperhatikan satu hal yang jarang terlihat, yaitu ketenangan yang konsisten. Di tengah dunia yang riuh oleh keluhan dan tuntutan, Paidi hadir seperti air yang mengalir tanpa suara. Beberapa warga desa mulai merasa heran. Ada yang menganggapnya aneh, ada pula yang mengira ia terlalu polos dan mudah dimanfaatkan. Tidak sedikit yang berbisik bahwa orang seperti Paidi akan habis dimakan dunia jika terus hidup tanpa perhitungan. Suatu siang, Paidi kembali melewati jalan yang sama. Di tempat yang tidak jauh dari pohon besar itu, ia melihat seorang ibu tua dengan anak kecil yang tampak kelelahan. Anak itu terbaring lemah di pangkuan ibunya. Napasnya pendek, wajahnya pucat. Ibu itu memohon dengan suara nyaris tak terdengar. Bukan hanya meminta uang, tetapi meminta pertolongan. Banyak orang berhenti sejenak, memandang dengan ragu, lalu pergi. Ada yang takut tertipu, ada yang takut terlibat masalah, dan ada pula yang merasa itu bukan urusannya. Paidi kembali merasakan getaran halus yang sama seperti sebelumnya. Ia mendekat tanpa ragu. Ia bertanya apa yang terjadi, lalu mendengar bahwa anak itu sakit dan belum makan sejak kemarin. Tanpa banyak bicara, Paidi menggendong anak itu dan mengajak ibu tersebut mencari pertolongan. Ia tidak bertanya apakah ia akan diganti, tidak pula memikirkan apakah ini akan menyusahkan dirinya. Baginya, jika langkah kebaikan sudah dibuka, maka ragu hanya akan menutup pintu rahmat. Di tengah perjalanan, ibu itu menatap Paidi dengan mata berkaca-kaca. Ia bertanya, "Mengapa Paidi begitu mudah menolong orang asing?" Paidi hanya menjawab bahwa hidup terlalu singkat untuk sibuk mencurigai niat orang lain. Jawaban itu terdengar sederhana, namun di dalamnya tersimpan laku panjang yang tidak semua orang sanggup menjalaninya. Sebagian orang memang pandai bicara tentang keikhlasan, tetapi goyah ketika harus mempraktikkannya. Anak itu akhirnya mendapatkan pertolongan. Setelah semuanya selesai, ibu dan anak tersebut mengucapkan terima kasih berulang kali. Namun, ada satu hal yang membuat Paidi terdiam. Saat berpamitan, ibu itu berkata dengan suara yang anehnya terasa dalam, bahwa tidak semua manusia sadar sedang diuji, dan tidak semua lulus ketika kesempatan datang dua kali. Paidi menoleh, hendak bertanya maksud ucapan itu. Namun ibu dan anak itu sudah berjalan menjauh. Langkah mereka ringan, seolah beban yang tadi terlihat berat, kini lenyap begitu saja. Kejadian demi kejadian seperti ini mulai membentuk satu pola yang hanya bisa dibaca oleh rasa. Paidi menyadari bahwa setelah perjumpaannya dengan pengemis misterius itu, hidupnya dipenuhi oleh ujian-ujian halus. Bukan ujian berupa musibah, melainkan ujian berupa kesempatan untuk menolong, untuk bersabar,
dan untuk tetap rendah hati. Setiap kali ia memilih membantu tanpa pamrih, ia merasakan ketenangan yang semakin dalam. Seolah hatinya dilapangkan sedikit demi sedikit. Di sisi lain, tidak semua orang memandang laku Paidi dengan mata yang jernih. Beberapa orang mulai memanfaatkan kebaikannya. Ada yang datang dengan cerita berlebihan, ada yang sengaja memainkan peran sebagai orang susah. Paidi menyadari hal itu, namun ia tidak serta-merta menutup diri. Ia percaya bahwa tugasnya adalah berbuat baik, sementara urusan niat dan kejujuran adalah urusan masing-masing dengan Allah. Baginya, menolak karena takut tertipu justru lebih berbahaya bagi hati daripada tertipu karena berbuat baik. Namun, ujian sesungguhnya belum berhenti sampai di situ. Suatu sore, Paidi bertemu sekelompok orang yang sedang memperolok seorang pengemis buta. Mereka menertawakan caranya berjalan dan suaranya yang parau. Paidi mendekat dan menegur dengan lembut, mengingatkan bahwa manusia tidak pernah tahu siapa yang sedang diuji dan siapa yang sedang menguji. Orang-orang itu tertawa lebih keras, menganggap Paidi sok suci dan terlalu ikut campur. Di saat itulah pengemis buta itu berbicara. Suaranya tenang dan jelas, berbeda dari sebelumnya. Ia mengatakan bahwa manusia sering gagal menjaga lisannya, padahal lisan adalah pintu paling cepat menuju kehancuran diri. Kata-kata itu membuat suasana berubah. Orang-orang yang tadi tertawa mendadak terdiam. Ada rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Paidi merasakan kembali getaran halus yang familiar, tanda bahwa kejadian ini bukan kebetulan. Setelah kerumunan bubar, pengemis buta itu mengucapkan terima kasih kepada Paidi, lalu berjalan menjauh dengan langkah yang lebih mantap dari sebelumnya. Paidi berdiri lama, menatap ke arah sosok itu pergi. Ia semakin yakin bahwa dunia ini tidak sesederhana yang terlihat, bahwa Allah sering mengirim pesan melalui orang-orang yang dianggap remeh, dan bahwa malaikat bisa hadir dalam berbagai rupa, tidak selalu dengan cahaya, tetapi dengan peristiwa yang menguji kepekaan hati. Hari itu, Paidi kembali pulang dengan langkah pelan. Di dalam dirinya, keyakinan semakin menguat bahwa hidup ini bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan siapa yang paling siap menjaga rasa, bahwa kebaikan yang dilakukan dalam diam lebih berat timbangannya daripada 1000 kata nasihat yang diucapkan dengan bangga, dan bahwa ujian Allah sering datang berulang untuk memastikan apakah manusia benar-benar istiqomah atau hanya baik ketika suasana mendukung. Semakin hari, peristiwa-peristiwa yang dialami Wali Paidi terasa semakin tidak biasa. Meski semua hadir dalam rupa yang sederhana, tidak ada cahaya dari langit, tidak ada suara menggelegar, dan tidak ada kejadian yang membuat orang berteriak kagum. Namun justru, disitulah letak kedalamannya. Setiap perjumpaan datang seperti sapaan pelan yang menguji ketajaman rasa. Dan Paidi menyadari bahwa Allah sedang menuntunnya memasuki lapisan pemahaman yang lebih halus tentang makna hidup dan penghambaan. Suatu malam, ketika hujan turun perlahan dan jalanan desa sepi, Paidi melihat seorang lelaki muda duduk di depan warung yang sudah tutup. Pakaian lelaki itu basah, wajahnya kusut, dan sorot matanya kosong. Ia tidak meminta apapun, hanya duduk memeluk lututnya, seperti seseorang yang kehilangan arah. Paidi mendekat dan bertanya dengan suara rendah, apakah ia membutuhkan bantuan? Lelaki itu menoleh dan menghela napas panjang, lalu berkata bahwa hidupnya hancur, usahanya bangkrut, keluarganya menjauh, dan doanya terasa tak lagi sampai. Paidi duduk di sampingnya tanpa menggurui. Ia tidak memberi nasihat panjang, tidak mengutip ayat atau petuah. Ia hanya mendengarkan, membiarkan lelaki itu menumpahkan segala kecewa dan putus asanya. Setelah itu, Paidi berkata pelan bahwa Allah tidak pernah pergi. Hanya manusia yang sering terlalu lelah untuk merasakan kehadirannya. Kalimat itu diucapkan tanpa tekanan, namun menggetarkan. Lelaki itu menunduk. Air matanya jatuh satu persatu, seolah ada beban lama yang akhirnya dilepaskan. Malam itu, Paidi mengajak lelaki tersebut pulang ke rumahnya yang sederhana. Ia memberinya makan hangat dan tempat beristirahat. Tidak ada syarat, tidak ada pertanyaan tentang masa lalu. Dalam keheningan malam, Paidi merasakan kembali getaran halus yang kini sudah begitu ia kenali. Ia tahu, setiap kali ia memilih untuk hadir sepenuhnya bagi orang lain, ada pelajaran besar yang sedang dititipkan oleh langit. Keesokan paginya,
lelaki muda itu berpamitan. Sebelum pergi, ia menatap Paidi dengan mata yang kini jauh lebih jernih. Ia berkata bahwa semalam ia bermimpi bertemu sosok bercahaya yang memintanya mencari seorang lelaki. Sederhana untuk belajar tentang ikhlas, Paidi terdiam. Ia tidak merasa dirinya siapa-siapa, namun ia menyadari bahwa mimpi sering menjadi jalan lain bagi Allah untuk berbicara kepada hambanya. Lelaki itu kemudian pergi dengan langkah yang lebih ringan, seolah telah menemukan kembali arah hidupnya. Di waktu lain, Paidi bertemu seorang pedagang tua yang selalu mengeluh tentang rezeki. Pedagang itu rajin beribadah, tetapi lisannya penuh keluhan dan prasangka. Paidi mendengarkan tanpa memotong, lalu berkata bahwa rezeki bukan hanya soal banyak atau sedikit, melainkan soal berkah yang menenangkan hati. Pedagang itu tersenyum kecut, merasa ucapan itu terlalu sederhana. Namun beberapa hari kemudian, ia datang kembali dengan wajah berbeda, mengakui bahwa setelah ia berhenti mengeluh dan mulai bersyukur, dagangannya justru terasa lebih ringan dan hatinya lebih lapang. Perjumpaan-perjumpaan ini semakin menguatkan satu kesadaran dalam diri Paidi, bahwa Allah sedang memperlihatkan bagaimana dunia batin manusia bekerja, bahwa luka, kecewa, dan putus asa seringkali bukan hukuman, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan tentang Tuhan, dan bahwa tidak semua orang sanggup melewati pintu itu tanpa ditemani oleh kehadiran yang tulus. Namun, di balik semua itu, Paidi merasakan satu ujian yang lebih halus dan lebih berat. Ujian itu datang dalam bentuk pujian. Beberapa orang mulai menganggapnya istimewa. Ada yang datang meminta doa, ada yang meminta nasihat, bahkan ada yang diam-diam memandangnya dengan rasa kagum berlebihan. Paidi merasakan bahaya yang lebih besar di sini. Ia tahu, pujian bisa lebih menyesatkan daripada hinaan jika tidak dijaga dengan kesadaran yang kuat. Setiap kali orang-orang memujinya, Paidi segera mengalihkan pembicaraan. Ia mengingatkan bahwa semua yang terjadi bukan karena dirinya, melainkan karena kasih Allah yang bekerja melalui siapa saja yang ia kehendaki. Dalam hatinya, Paidi terus berdoa agar tidak terperangkap dalam rasa istimewa. Ia sadar, banyak orang jatuh bukan karena kekurangan, tetapi karena lupa diri saat merasa lebih. Suatu malam, dalam sujud panjangnya, Paidi merasakan ketenangan yang berbeda, seolah ada penegasan halus bahwa semua ujian ini sedang mengarah pada satu titik puncak, sebuah perjumpaan terakhir yang akan mengikat semua pelajaran menjadi satu makna utuh. Ia tidak tahu seperti apa bentuknya, tetapi hatinya bersiap, bukan dengan rasa ingin tahu, melainkan dengan kepasrahan penuh. Keesokan harinya, Paidi kembali melewati jalan yang sama, tempat di mana semuanya bermula. Pohon besar itu masih berdiri, bayangannya memanjang di tanah. Paidi berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan merasakan bahwa lingkaran ini hampir tertutup. Ada satu kebenaran besar yang sebentar lagi akan menampakkan diri, bukan untuk ditunjukkan, tetapi untuk disimpan sebagai amanah. Ia melangkah lagi dengan hati yang tenang. Ia tahu, apapun yang akan terjadi, tugasnya tetap sama, menjaga rasa, menolong tanpa pamrih, dan tidak pernah merasa sampai. Karena bagi Paidi, jalan menuju Allah bukanlah jalan yang gemerlap, melainkan jalan sunyi yang ditempuh dengan kerendahan hati. Hari itu datang tanpa tanda yang mencolok, tanpa suara langit atau cahaya yang memecah pandangan. Segalanya tampak biasa. Namun bagi wali Paidi, batinnya telah bersiap sejak lama. Ia merasakan ketenangan yang berbeda, ketenangan yang tidak lahir dari tidak adanya masalah, melainkan dari penerimaan yang utuh. Sejak perjumpaan-perjumpaan sebelumnya, Paidi memahami bahwa hidup ini bergerak dalam lingkaran yang rapi, dan setiap kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas akan kembali dalam bentuk pemahaman yang lebih dalam, bukan dalam bentuk pujian atau balasan duniawi. Sore itu, Paidi kembali duduk di bawah pohon tua yang menjadi saksi awal perjalanannya. Angin berembus pelan, dedaunan bergerak perlahan, dan cahaya matahari mulai condong ke barat. Di kejauhan, ia melihat sosok yang berjalan mendekat. Langkahnya tenang, tidak tergesa, dan setiap jejaknya seolah menyatu dengan tanah. Ketika sosok itu semakin dekat, Paidi mengenalinya, bukan dari wajah, melainkan dari rasa yang hadir bersamaan dengan kehadirannya.
Sosok itu adalah pengemis yang pernah ia tolong, yang menghilang tanpa jejak, yang sejak saat itu menjadi pengingat sunyi tentang ujian langit. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tidak lagi sepucat dulu. Dan sorot matanya memancarkan kejernihan yang sulit dilukiskan. Ia duduk di hadapan Paidi tanpa sepatah kata. Keheningan di antara mereka bukanlah keheningan canggung, melainkan keheningan yang penuh makna. Dalam diam itu, Paidi merasakan satu kepastian, bahwa inilah penutup dari rangkaian ujian yang selama ini ia jalani, tanpa banyak bertanya. Sosok itu akhirnya berbicara. Suaranya lembut, namun mantap. Ia mengatakan bahwa banyak manusia mengaku ingin dekat dengan Allah, tetapi hanya sedikit yang siap diuji melalui hal-hal kecil yang melukai ego, menolong orang yang tidak dikenal, bersabar menghadapi kelicikan, dan tetap rendah hati saat dipuji, adalah ujian yang lebih berat daripada lapar dan miskin. Paidi mendengarkan dengan kepala tertunduk, bukan karena merasa kecil, tetapi karena hatinya penuh syukur. Kemudian, tanpa perubahan rupa yang dramatis, tanpa cahaya yang menyilaukan, sosok itu menyampaikan satu kebenaran yang menegaskan semua peristiwa sebelumnya, bahwa ia bukan sekadar pengemis, dan bukan pula manusia biasa. Ia adalah utusan yang ditugaskan untuk menguji, bukan untuk meminta. Ujian itu bukan hanya untuk Paidi, tetapi sebagai pelajaran bagi siapapun yang kelak mendengar kisah ini. Paidi tidak terkejut. Di dalam batinnya, kebenaran itu sudah lama bersemayam, bukan sebagai klaim, melainkan sebagai rasa. Sosok itu berkata bahwa banyak manusia gagal bukan karena tidak mampu berbuat baik, tetapi karena terlalu sibuk menimbang siapa yang pantas ditolong. Padahal, di mata langit, yang dinilai bukanlah objek pertolongan, melainkan keadaan hati saat memberi. Setelah kalimat itu diucapkan, udara di sekitar mereka terasa ringan, seolah beban lama dilepaskan dari dunia. Sosok itu berdiri, menatap Paidi dengan senyum yang tidak menyisakan jarak, lalu melangkah pergi dan menghilang seperti sebelumnya, meninggalkan ketenangan yang dalam. Paidi tetap duduk cukup lama. Tidak ada keinginan untuk mengejar atau memastikan. Ia tahu, perjumpaan itu bukan untuk diceritakan sebagai kehebatan, melainkan untuk dijaga sebagai amanah. Dalam hidupnya, tidak ada yang berubah secara lahiriah. Ia tetap orang tua sederhana, dengan sarung lusuh dan langkah pelan. Namun di dalam dirinya, ada kedewasaan rasa yang semakin matang. Ia semakin paham bahwa laku sejati tidak membutuhkan saksi, dan keikhlasan tidak pernah berisi. Sejak hari itu, Paidi menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Ia tetap menolong siapapun yang ia temui, namun tanpa rasa ingin tahu berlebihan. Ia tidak lagi memikirkan apakah yang ia tolong manusia biasa, orang licik, atau bahkan utusan langit. Baginya, semua sama di hadapan laku. Jika ada kesempatan untuk berbuat baik, maka disitulah tugasnya berhenti dan pahala dimulai. Sisanya adalah urusan Allah yang Maha Mengetahui. Sedulur keramat, kisah ini bukan untuk membuat kita sibuk mencari wali atau berharap bertemu malaikat. Justru sebaliknya, kisah ini mengingatkan bahwa Allah tidak jauh, dan ujiannya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bisa jadi, malaikat pernah mengetuk pintu rumah kita dalam rupa orang yang kita anggap merepotkan. Bisa jadi, ujian terbesar kita bukan pada harta dan jabatan, melainkan pada sikap saat tidak ada yang melihat. Channel Keramat tidak mengajak untuk mengkultuskan siapapun. Yang diajak adalah menjaga rasa, merawat adab, dan selalu eling bahwa jalan menuju Allah adalah jalan yang menundukkan hati. Jangan merasa aman hanya karena rajin ibadah, dan jangan merasa tinggi hanya karena merasa benar. Karena kesombongan paling berbahaya, sering menyamar sebagai kebaikan. Jika kisah ini mengetuk batinmu, jangan berhenti pada rasa kagum. Biarkan ia mengubah cara pandang, cara menilai, dan cara memperlakukan sesama. Sebab bisa jadi, saat kita memilih untuk tidak menolong karena ragu, saat itulah ujian sebenarnya sedang berlangsung. Aku tutup kisah ini dengan satu pengingat lembut. Hiduplah dengan hati yang lapang, tangan yang ringan memberi, dan rasa yang selalu waspada. Karena yang kecil di mata manusia, bisa jadi besar di sisi langit. Rahayu, 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 eling lan waspada.